Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, kemarin tanggal 17 Agustus 2021 di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan di hari yang baru ini penuh dengan semangat yang membara dan juga jiwa yang merdeka, kita sebagai anak didik bangsa memulai hari-hari untuk siap menerima materi, oke? Dan hari ini kita akan belajar materi IPA tentang energi. Anak-anak, pernahkah kalian ketika cuaca panas dan tubuh rasanya berkeringat sekali, lalu kalian menghidupkan kipas supaya kalian tetap dingin? Atau misalnya ketika kalian ingin belajar malam hari supaya tidak gelap, kalian menghidupkan lampu. Apa sih maksudnya dari kipas dan juga lampu? Kipas dan lampu ini merupakan alat yang bisa hidup karena sebuah energi. Nah, energi ini dihasilkan dari sebuah sumber energi. Energi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja dan menghasilkan energi-energi lainnya. Bukan hanya kegiatan sehari-hari saja yang membutuhkan energi, tetapi dalam setiap bidang kehidupan, mulai dari bidang industri, transportasi, dan lain sebagainya membutuhkan energi. Nah, energi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Apa itu ya energi tak terbarukan? Sumber energi tak terbarukan adalah energi yang didapatkan dari sumber daya alam yang membutuhkan waktu jutaan bahkan ratusan tahun untuk bisa terbentuk. Karena suatu saat nanti sumber daya alam itu bisa habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Apabila habis, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama agar penggantinya bisa tercipta. Dan itulah mengapa sumber daya alam disebut sebagai sumber energi tak terbarukan. Contoh energi dari sumber energi tak terbarukan antara lain berasal dari hasil tambang bumi, seperti minyak bumi, gas, dan juga batu bara. Dan bahan-bahan tersebut dihasilkan atau dibentuk dari fosil tumbuhan serta hewan yang telah terkubur selama ratusan bahkan jutaan tahun di perut bumi. Lama juga ya terbentuknya. Nah, oleh karena suatu saat nanti energi dari sumber daya alam akan habis, maka para ahli dan juga para ilmuwan berusaha menemukan atau mengembangkan sumber energi alternatif yang tidak akan habis meski terus digunakan. Salah satunya yaitu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah yang banyak. Salah satu upaya pencarian sumber energi alternatif atau terbarukan ini dikembangkan dengan pemanfaatan kotoran ternak dan sampah-sampah menjadi biogas. Kemudian juga saat ini yang telah digunakan dari energi air, angin, dan sinar matahari, di mana dari energi dari panas matahari bisa diubah menjadi energi lain. Salah satunya menjadi energi listrik melalui panel surya. Lalu dapat juga memanfaatkan aliran air yang deras untuk diubah menjadi energi listrik dengan bantuan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Begitu juga dengan angin yang dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan bantuan PLTP atau pembangkit listrik tenaga bayu atau air. Wah, kita lumayan tidak khawatir ya. Namun, sebagai warga yang baik, kita tetap harus menghemat sumber-sumber energi yang ada di bumi ini. Dan pada pagi hari ini kita akan fokus dalam sumber energi terbarukan. Untuk yang pertama yaitu energi matahari. Matahari merupakan bintang terdekat dan penyedia energi yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan di bumi. Sebagai pusat tata surya, matahari memancarkan sumber utama yang begitu besar ke permukaan bumi. Pada keadaan cerah, permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per meter persegi.
Wah, bayangkan tuh 1000 watt. Padahal kalau kita menggunakan lampu yang hanya 5 watt aja sudah terasa panas ya dan juga terang ya. Apalagi ini 1000 watt. Sinar matahari termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena sumber daya alam ini bahkan bisa dipakai secara terus-menerus. Matahari memiliki energi yang bisa digunakan dengan batas tidak terhingga. Sehingga matahari pun kerap disebut sebagai pusat galaksi Bima Sakti atau tadi pusat tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara seperti yang sudah ada saat ini, yaitu menggunakan panel surya, di mana alat ini bekerja untuk menangkap sinar matahari lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Dan ini telah digunakan di berbagai daerah pedalaman karena mereka sulit untuk mendapatkan jaringan listrik. Manfaat energi matahari pun sangat besar bagi kehidupan. Contohnya yang pertama, sumber vitamin D bagi tulang kita yang berguna untuk menguatkan tulang. Lewat vitamin D dari sinar matahari memiliki peran penting dalam pengaturan kalsium serta menjaga kadar fosfor dalam darah. Apabila tubuh kekurangan vitamin D, maka berisiko timbul rakitis atau tulang lunak, seperti pada gambar kaki bayi di bawah ini. Lalu juga bisa mengakibatkan osteoporosis atau rapuhnya tulang. Jadi kalian jangan lupa untuk tiap pagi harus DD supaya kita dapat memiliki vitamin D. Lalu cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Tentu saja ya, ini juga berguna bagi tumbuhan yang dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Lalu panas matahari juga dapat mengeringkan pakaian atau bahan makanan seperti ikan-ikan. Untuk para nelayan digunakan untuk mengeringkan ikan-ikan menjadi ikan asin. Lalu ada juga cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber listrik melalui panel surya. Panas matahari juga membantu dalam penguapan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Dan panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Selanjutnya, kita membahas tentang energi terbarukan yang kedua adalah energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh angin yang berembus di permukaan bumi. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik, di mana pembangkit ini mengubahkan energi gerak menjadi energi listrik. Dalam penggunaan energi angin, tenaga angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerak generator, di mana generator tersebut menghasilkan listrik yang digunakan untuk banyak hal seperti kegiatan sehari-hari, menyalakan televisi, atau mencuci pakaian melalui mesin pencuci, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan alat elektronik rumah tangga yang lainnya. Dan ada negara yang terkenal akan kincir anginnya, di mana mereka memanfaatkan kincir angin sebagai salah satu pembangkit listrik yang paling digunakan, yaitu Belanda. Sehingga mereka dijuluki sebagai negara kincir angin. Mereka menggunakan kincir angin sebagai sumber tenaga listrik dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Tidak hanya di Belanda, di negara kita pun di Indonesia telah dikembangkan berbagai energi terbarukan melalui penggunaan energi angin, air, maupun matahari. Salah satunya silahkan nanti kalian lihat contoh video yang akan Bu Deva putarkan. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak untuk membaca kembali materi-materi yang telah diajarkan. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa rutin olahraga dan juga kalian cari vitamin D dengan cara berdede supaya tenaga kalian dan tubuh kalian selalu sehat. Hati-hati, bye!